Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kabar kalian baik dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Bapak Hari. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan kewarganegaraan. Materi kita hari ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, siswa memahami pemberontakan melawan Pancasila dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 hingga tahun 1965, Pancasila sebagai dasar negara mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi materi kita akan membahas gangguan dari masa ke masa yang bertujuan untuk mengganti dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Dan yang keempat ada pemberontakan Permesta. Ke periode kedua, yaitu periode tahun 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini menyebabkan stabilitas pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, terjadi pada 25 April 1959 yang dipimpin oleh Chris Somokil, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Kemudian juga terjadi pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yaitu sebuah pergerakan yang terjadi pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Ini adalah pemberontakan gerakan militer dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil di Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini berada di Makassar dan pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Sekarang kita masuk periode ketiga, periode 1959 sampai 1966. Pada masa ini banyak pihak yang menyebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Karena pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamatkan oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi pusat kekuasaan ada di tangan presiden pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini ada sebuah pemberontakan yang sangat mengguncang stabilitas negara Indonesia, yaitu terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau biasa disebut dengan G30S PKI. Gerakan 30 September yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DN Aidit. PKI berusaha merebut kekuasaan yang disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan beberapa ajudan, dan salah satunya adalah seorang ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Jadi pemberontakan PKI ini merupakan sebuah sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Korban perwira tingginya yang pertama adalah Letjen TNI Ahmad Yani, yang kedua ada Maijen TNI Raden Suprapto, yang ketiga Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Maijen TNI Siswondo Parman,
Yang kelima, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Bribka Karel Satswit Tubun. Yang kedelapan, Kolonel Katamso Darmo Kusumo. Dan yang kesembilan, Letnol Sugiono Mangun Wiyoto. Itu contoh korban-korban pada saat terjadi peristiwa G30 SPKI. Jadi dari sini kita belajar bahwa Pancasila mendapat berbagai tantangan baik dari luar negeri penjajahan Belanda pada saat itu juga dan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.